sehingga
sehingga cinta dan kasih sayang tumbuh berada di dalam setiap jiwa seluruh ciptaannya, sampai kepada bebatuan dan hewan-hewan yang seakan-akan mereka itu tidak mempunyai perasaan, bahkan justru perasaan mereka jauh lebih kuat dari kita yang tampaknya selalu bisa bergerak. Benda-benda mati yang tidak bisa bergerak itu justru mereka tampaknya jauh lebih khusyuk daripada kita. Wa qala ta'ala, "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون." Jika Allah turunkan ayat-ayat Allah ini di atas puncak sebuah gunung, yaitu kepada gunung, maka gunung itu akan tunduk dan lebur, bukan dari limpahan kehancuran atau kehendak Allah, maksudnya dihancurkan oleh Allah, bukan, tapi min khasyatillah. Gunung itu hancur bukan dihancurkan Allah, hancur karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunung itu perasaannya lebih tajam dari kita. Kita menerima Al-Quran keseluruhannya, hati manusia sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam hadits qudsi, "Ma wasi'ani ardi wa la samai, innama wasi'ani qalbi 'abdil mu'min." Tidak akan cukup menampungku langitku dan bumiku, yang mampu menampungku adalah sanubari hamba-hambaku yang beriman. Para salihin, para ulama, para guru-guru kita, para arif billah kita, sungguh cahaya kewibawaan Allah berbijar dalam jiwa mereka, dan pimpinan dari semua mereka Sayyidina Muhammad berbijar jiwa dari sanubari sang Nabi, sehingga membawa kita kepada tuntunan terluhur dan termulia, kebahagiaan dan kesejahteraan tertinggi di dunia dan di akhirat dalam kehidupan yang fana dan abadi. Maka sampailah kita di malam hari ini melanjutkan kembali daripada menyidup satu ciduk demi ciduk, suap demi suap samudra ilmu Rabbani yang disampaikan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diteruskan dari generasi ke generasi dengan sanad silsilah keguruan yang jelas. Di malam ini kepada Imam Bukhari di dalam sahihnya, dan juga kitab Risalatul Jami'ah yang ditulis oleh Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi alaihi rahmatullah, yang mengambil sanad keguruan dari guru yang banyak, di antaranya dari Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad Sahibul Ratib alaihi rahmatullah. Demikian sanad guru bersambung, guru demi guru, hingga pemimpin semua guru Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Muhammad bin Zain Al-Habsyi mempunyai banyak murid, bersambung kepada salah satu muridnya, yaitu Imam Hamid bin Umar, lantas terus kepada muridnya, kepada muridnya, kepada muridnya, dan sampai pula
kita, maka bersambunglah rantai keguruan kita kepada Imam Ahmad bin Zain al-Habashi dan bersambung dengan rantai keguruan itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, kitab Ar-Risalatul Jami'ah yang malam hari ini sebagaimana kita lama dari guru mulia kita Musnid al-Arif billah al-Habib Muhammad al-Aqib untuk kita buka dan mempelajari kitab Risalah Jami'ah. Malam hari ini kita kemarin sudah berapa kali pertemuan, 7 kali pertemuan sudah selesai pembahasan Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan karena baru mulai Risalah Jami'ah Sahih Bukhari sudah sekian tahun ya. Kalau Risalah Jami'ah kan baru diperintahkan berapa 1-2 bulan yang lalu ya. Malam hari ini kita teruskan pada kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim sudah selesai disyarahkan. Malam hari ini saya mewakili para guru-guru kita yang ada di sini untuk sedikit memperjelas tentang makna dari kalimat Alhamdulillah. Hadirin hadirat, kalimat alhamdu secara bahasa atau lughatan adalah as-sana wa syukur. Demikian dijelaskan di dalam banyak kitab, di antaranya Qawaidul Taminah dan lain-lain, yaitu pujian itu secara bahasa. Namun secara urban adalah fi'lun yumbihu an ta'zimil mun'im haitsu kaunuhu mun'iman 'ala al-'amil aw ghairihi. Satu perbuatan ya, fi'lun yumbihu an ta'zimil mun'im, satu perbuatan yang dibuat untuk mengagungkan yang memberi kenikmatan. Perbuatan itu di sini bisa berupa ucapan Alhamdulillah, bisa berupa ingat di hati saja tanpa ucapan Alhamdulillah, puji bagi Allah, tanpa berucap. Itu juga perbuatan. Bisa berupa tulisan. Maka segala perbuatan itu termasuk ke dalam makna alhamdulillah, selama maksudnya memuji kepada yang Maha memberi kenikmatan, atau kepada memuji kepada yang memberi kenikmatan kepadanya atau kepada selainnya. Jadi nanti yang dimuliakan Allah, maksudnya lebih jelas dan lebih mudahnya adalah makna kalimat alhamdulillah itu adalah satu perbuatan untuk memuji, memuliakan yang memberi kenikmatan kepada kita atau kepada orang lain. Kita memujinya kepada kita atau kepada siapapun yang lain. Dan kalimat alhamdulillah tidak pernah dipakai kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikannya kepada kita dalam hadis yang kita baca berkaitan dengan pembahasan kita, yaitu la aghyar min Allah, tiada sesuatu atau seseorang pun atau siapapun yang lebih pencemburu dari Allah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Allah itu maha mencintai kita. Maka ketika kita berbuat dosa, Allah Subhanahu wa taala cemburu. Kenapa kau berbuat hal yang tidak kusukai, memilih hal yang tidak kusukai dari hal yang kusukai? Ini hadis menunjukkan rahasia cintanya Allah Subhanahu wa taala, sampai Rasul bersabda tidak ada yang lebih mencemburu daripada Allah. Apa cemburu itu?
Cemburu itu kan seseorang mencintai seseorang lainnya, misal seorang mencintai seorang lainnya misalnya, lalu dia lihat orang yang dia cintai mencintai seseorang yang selainnya, muncul kecemburuannya. Hadirin yang maha mencemburu itu bukan kekasih dengan kekasihnya, tapi Allah kepada hambanya. Sangat mencintai hambanya, cemburu kalau hambanya berbuat dosa. Walidhalika haramul fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Oleh sebab itu diharamkanlah perbuatan dosa, perbuatan hina secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena Allah tidak suka kita berbuat hal yang membuat kita jauh dari Allah, jauh dari cintanya, jauh dari kelembutannya. Justru memilih perbuatan hal yang membuat kita semakin dekat kepada kemurkaannya, maka Allah Subhanahu wa taala cemburu. Ini juga Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hamba-hambanya. Jika hamba yang berbuat dosa, cinta Allah Subhanahu wa taala mengusir dari, terbukti Allah menyiapkan pengampunan. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak cinta kepada kita, sudah berbuat makruh sekali cukup diambil oleh Allah, lempar ke neraka. Makruh belum haram. Ini kita terus banyak berbuat dosa, tapi Allah masih izinkan kita terus hidup. Banyak berbuat dosa dengan ucapan, dengan pendengaran, dengan penglihatan dan sebagainya. Kita terus bicara banyak berbuat dosa, Allah tidak membuka lidah kita untuk kita tidak bisa bicara lagi. Banyak melihat hal-hal atau menghina saudara kita dengan penglihatan, Allah tidak membutakan kita. Apakah membiarkan kita berdosa begitu saja? Hati, Dia Maha Pencemburu. Sehingga ketika kita memilih kepada selainnya, mencintai lebih daripada selainnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan kita darinya. Namun selama kita masih hidup, Allah Subhanahu wa taala masih terus membukakan pintu bagi kita untuk bertobat. Pintu tobat tidak pernah tertutup bagi setiap pendosa. Cahaya Allah selalu memanggil hamba-hambanya untuk selalu mendekat ke hadiratnya. Hadirin hadirat selanjutnya, wala hatta ilaihi bid'ah, yang mendekat kepada bahasan kita masalah al-hamd, yang tidak ada yang lebih menyukai pujian baginya daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah memuji dirinya sendiri. Kalau Allah memuji dirinya sendiri, kalau Allah mencintai pujian, karena pujian itu tidak muncul kecuali dari cinta. Allah tidak butuh kepada kita dan pujian kita, tapi Allah Subhanahu wa taala mengundang kita kepada cinta. Maka Allah sangat gembira kalau kita memujinya. Dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, tanda kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memuji Zat-Nya agar kita memahami Allah sendiri memuji Zat-Nya. Lebih-lebih lagi kita sebagai hamba. Dengan kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta Allah lebih besar kepada kita. Jika hamba mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya satu asbah, lebih lagi. Demikian hadits qudsi yang Sahih Bukhari yang barusan kita dengar, di akhir disebutkan wa in atani masyan wa taitu harwala. Jika datang hambamu mendekat padaku dengan berjalan, maksudnya perlahan-lahan, aku datang padanya dengan bergegas, maksudnya lebih cepat lagi. Kau cinta pada Allah satu, Allah 10 mencintaimu. Setiap satu pahala lipat gandakan 10 hingga 700 kali lipat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian rahasia
keagungan cinta Rabbul Alamin Subhanahu wa Ta'ala kepada kita yang layak kita pahami. Rahasia cinta ilahi ini samudra terdalam, mutiara berlian termahal di dalam kehidupan kita. Malam ini kita masih dalam keadaan sedih dan berkabut dengan wafatnya ayahanda kita yang sering hadir di sini. Bukan sering, selalu setiap malam Selasa beliau hadir, yaitu Fadilatul Sayyid Al-Walid Al-Habib Abdul Rahman bin Ali Al-Arshi Mata'amallah dari Jawa Makassar. Hadir setiap malam Selasa. Terakhir waktu di malam 1 Januari zikir akbar kita di Monas, beliau yang Fatihah penutup. Maulid malam hari Kamis kemarin, Maulid akbar hadir di Monas. Kamis itu 12 Rabiul Awal, malamnya terkena stroke, semalam wafat. Malam Senin, malam daripada yang sudah masuk ke hari Senin, karena penanggalan Hijriah itu kan masuknya dengan terbenam dari matahari, bukan lewat jam 12 malam. Maka sudah masuk pada Senin, wafatnya di bulan Rabiul Awal, yang juga bulan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih hadir Kamis kemarin sudah berubah. Hadirin yang dimuliakan Allah. Tadi alhamdulillah Habibun Habib Allah dan para baik sempat menyolatkan dan memakamkan beliau di depan kediamannya. Insya Allah kita nanti akan berziarah dan melakukan salat langsung insya Allah di makamnya. Juga insya Allah malam ini kita akan melakukan juga nanti salat gaib dipimpin oleh Habibun bin Muhammad Al-Jalwatos, guru kita yang kita cintai, untuk salah seorang daripada ayahanda aktivis Majelis Rasulullah SAW yang sudah sangat kita kenal, yaitu ayahanda dari Haji Sanusi, yaitu almarhum Haji Sanusi bin Mawardi. Dan dari nantian juga kita akan melakukan salat gaibnya juga. Beliau ini wafat di Depok, dimakamkan di Depok. Untuk juga saudara Muhammad Fikri bin Ahmad bin Zain As-Sadar dari wafat di Bangil, Pasuruan. Ayahnya aktivis Majelis Rasulullah SAW cabang Denpasar, Bali. Dan juga kita padukan juga dengan Habib Abdul Rahman dengan yang insyaallah nanti salat gaib yang dipimpin oleh guru kita Habib bin Muhammad. Kita lanjutkan, saudara-saudariku yang memuliakan. Demikian makna cinta ilahi Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kehidupan dunia ini yang merupakan modal kita mencapai kehidupan yang kekal kelak dalam keabadian dan kedekatan dan menikmati cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tadi kita dengarkan di dalam qasidah. Bagaimana ketika seseorang mencintai Allah itu ia tidak bisa menahan mulutnya untuk memuji Allah. Maka semoga Allah SWT menyatukan kita dan menjadikan kita di antara mereka yang terus selalu banyak menyebut nama Ya Allah, Ya Allah. Rasul SAW bersabda lebih dari 70 riwayat bahwa alhamdulillah tamla'ul mizan. Lebih dari 70 riwayat hadis Nabi SAW menjelaskan bahwa kalimat alhamdulillah memenuhi timbangan mizan. Maksudnya dijelaskan di dalam Tuhfatul Ahwadi dan lainnya, juga dalam Syarah Nawawi yang Sahih Muslim. Hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim, dalam Sahih Ibn Hibban dan
lainnya banyak, 70 riwayat lebih, bahwa alhamdulillah ditambah mizan bahwa pujian kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan memuji Allah Subhanahu wa taala penuh timbangan amal. Memuji Allah. Kenapa? Karena cinta kepada Allah. Amal mana yang lebih agung dari amal cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, diriwayatkan dalam riwayat yang ketiga, ketika syaitan ingin mendekat mengganggu orang yang sholat tidak bisa maju-maju, dekat mundur lagi, dekat mundur lagi. Disebutkan, ditanya oleh Nabi di zaman itu, kenapa engkau tidak menggodanya? Dia berkata, ini ada yang sholat, ada yang tidur di sebelah. Aku menggoda orang yang sholat, tapi nafas orang yang tidur ini membakar aku. Akatnya nafas hari. Si tidur ini nafasnya membakar aku, buat aku tidak bisa menggoda orang yang sholat. Kenapa? Karena orang yang sholat imannya mungkin masih lemah, tapi yang tidur adalah alimah-alimah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda, riwayat Sahih Bukhari, bahwa syaitan itu lari kalau berjumpa dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa radha. Kabur syaitan. Kalau mau pasang jalan, kabur. Jelaskan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari bahwa ini bukan hanya kepada Sayyidina Umar, tapi banyak para sahabat yang mencapai derajat ini dan para salihin yang sampai syaitan kabur darinya, lari, tidak mau berhadapan atau berpapasan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kalau kita malah kita yang mengejar-ngejar setan. Ya, bukan setan mengejar kita, kita yang mengejar-ngejar setan. Setan nggak ada, sedikit acara-acara manggil setan. Jadi hadirat yang dimuliakan Allah, yang datang musibah. Setan selesai, musibah yang datang sesudahnya. Semoga Allah mengangkat seluruh musibah dari kita dan musibah yang zahir dan musibah yang batin. Selanjutnya hadirat kita lanjutkan lagi bahwa alhamdulillah itu mempunyai rukun. Ya, rukun arkanul hamd 5, yaitu al-hamid, orang yang memuji, al-mahmud, orang yang dia zat yang dipuji itu Allah Subhanahu wa taala, mahmud bihi, dan dia dijadikan alat untuk memuji, apakah lidahnya, apakah hatinya, apakah tulisannya atau perbuatan tasyakurannya untuk memuji Allah Subhanahu wa taala atau sujud syukur dan lainnya. Yang ketiga adalah mahmud alaih, yang keempat adalah mahmud alaih, yaitu yang dipuji karenanya, apakah sebab kenikmatan, apakah sebab anugerah dan lain sebagainya. Saya berkata alhamdulillah. Yang kelima, yang terakhir adalah sirah, ucapannya, yaitu ucapan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang sudah kita dengar sabda Nabi kita Muhammad SAW tadi, alhamdulillah tamla'ul mizan. Kalimat alhamdulillah saja sudah memenuhi timbangan mizan. Di dalam salah satu riwayat dijelaskan, sedangkan kalau alhamdulillah saja sudah begitu, bagaimana dengan la ilaha illallah? Lebih akuan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dan kesimpulannya, rahasia kemuliaan zikir-zikir yang sempurna itu pasti adanya di situ nama Allah. Pasti ada nama Allahnya. Oleh sebab itu, walaupun kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW juga akan berupa doa. Kenapa? Karena situ juga menyebut nama Allah. Allahumma shalli ala, itu berupa zikir juga, berupa doa juga. Hadirin hadirat yang dimuliakan
Selanjutnya tadi kita sebut 5 hal, saya ulangi lagi jangan lupa ya. Karena yang begini masalah-masalah seperti ini, masalah fikih, sekarang ini masalah fikih, nanti bakal masuk masalah tauhid, dan nanti selanjutnya masalah-masalah paham dulu dan lain sebagainya. Jangan lupa tentunya pelan-pelan sambil santai. Dan rukunnya alhamdulillah itu ada 5. Jadi biar kita ketahui, yaitu siapa yang memuji orangnya, misalnya engkau memuji, lalu Al-Hamid dan Mahmud, dan yang dipuji yaitu Allah Subhanahu Wa Taala Maha Ada. Mahmud bihi, yaitu yang pakai untuk memuji, itu berupa lisannya, ucapannya. Mana Mahmud bihi, Mahmud terus Mahmud alaih, yaitu pujian untuk apa yang dilimpahkan oleh Allah SWT padanya. Dan yang terakhir adalah sirah, yaitu ucapannya. Jadi kita lalu alhamdulillah ini bukan hanya mempunyai rukun saja, tapi juga mempunyai ahkam. Ahkamul hamd 4. Taratan ayyakuna wajib, bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Tuh, ucap alhamdulillah bisa haram, bisa haram. Kenapa? Setelah membuat maksiat dan mengucap alhamdulillah, ya haram. Ya kan? Ya, setelah mengucap makruh, ucap alhamdulillah, ya makruh, tapi tidak ada ubahnya. Hebatnya alhamdulillah. Kenapa tidak ada ubahnya? Karena mengucap alhamdulillah pasti ibadah. Tidak mungkin tidak dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti ada pahalanya. Karena ubah itu diperbuat atau tidak ada pahalanya, tidak ada dosanya. Jadi 4 hukumnya wajib, bisa wajib seperti saat kita salat basmalah dalam Fatihah kita, jadi jangan hal-hal yang wajib, lalu dalam hal-hal yang sunnah, lalu hal-hal yang makruh dan hal-hal yang haram. 4 hukumnya bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Hukum di dalam Islam itu ada 5. Dan nanti penjelasannya kita teruskan. Ya, ini tadi kalau kebanyakan bahasa Perancisnya ojo buder. Ya. Hukumnya 5, hukumnya 4. Nanti kita lanjutkan lagi. Kita lihat kembali pada makna hadis ini tadi. Pada hadis yang baru kita baca lagi, hadisnya maknanya berpadu dan saling mengikat dengan pembahasan kita, yaitu makna alhamdulillah. Di sini disebutkan walidhalika pada hadis sahih. Dalam riwayat Sahih Muslim, Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan bahwa karena itulah Allah Subhanahu Wa Taala memuji Zat-Nya. Allah Subhanahu Wa Taala Maha terpuji. Kenapa? Supaya hamba-Nya tahu bahwa Akulah yang paling berhak dipuji. Kenapa? Karena Akulah yang paling banyak melimpahkan kenikmatan dan Maha mampu memberi kenikmatan pada setiap hamba-Ku di dunia dan di akhirat. Targhiban wa tashji'an li ibadihi ay yahmadahu, memberikan semangat dan memberikan dukungan besar kepada hamba-Nya untuk banyak memujinya, agar dengan memujinya itu mencintai Allah Subhanahu Wa Taala itu agar dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam riwayat Sahih Muslim, oleh sebab ini Allah ciptakan surga. Untuk siapa? Untuk yang banyak memujinya. Siapa? Orang yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hakikatnya seluruh ketaatan kita yang didasari cinta kepada Allah adalah pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala waktu kita sedih,
melimpahkan kebahagiaan, keluhuran, kedamaian, ketenangan kepada kita, pada wilayah kita, pada bangsa kita, pada seluruh muslimin muslimat di barat dan timur, dan juga khususnya para guru-guru kita, para ulama kita, para alim kita, dan dimuliakan Allah juga doa mulia dengan penuh keluhuran untuk saudara kita yang baru tadi masuk Islam, yaitu saudara Muhammad bin Salim. Semoga selalu dilimpahi keluhuran dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi marilah selanjutnya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memanggil namanya yang Maha Luhur. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita dan menjauhkan kita dari musibah. Wa qul jami'an ya Allah, 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 tunduk kepada seluruh hamba yang mulia. Kullu man fis samawati wa fil ardi illa ar-rahman al-abda. Laqad ahsahu wa'adahu mu'adda. Wa kullu ummatihi yawmal qiyamati farda. Ya Allah, Ya Allah, segala yang ada di langit dan bumi akan datang kepadamu sebagai hamba. Aku sudah mengetahui seluruh jumlah mereka. Laqad ahsahum wa 'addahum 'adda, dengan perhitungan yang multi sempurna. Wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Semua mereka yaitu di antaranya kita akan mendatangi Allah dalam sendiri-sendiri. Ya Allah, Ya Allah, jauhkan musibah dunia dan akhirat. Siapa yang mampu menjauhkannya selain-Mu? Ya Allah, Ya Allah, panjangkan usia kami dalam rahmat dan afiat, dan wafatkan kami kelak dalam puncak kehidupan husnul khatimah, dan bangkitkan kami kelak dengan pemimpin seluruh hamba yang bertakwa, Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan kami asyik memuji-Mu, maka jadilah kami hamba yang terpuji dengan kehendak-Mu, terpuji di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Allah Subhanahu wa taala dijelaskan oleh sang Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika mencintai seorang hamba, Allah berkata kepada Jibril, wahai Jibril, aku mencintai fulan. Maka Jibril pun diperintahkan untuk mencintainya. Fahbibu, cintai dia. Maka Jibril turun ke angkasa raya, lalu dia berseru, wahai penduduk angkasa raya jagat semesta, Allah telah mencintai si fulan bin fulan, cintailah dia. Maka seluruh alam semesta mengenal dia, mengenal namanya. Itulah yang Allah siapkan bagi mereka yang banyak mengingatnya. Ya Allah, wa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi, wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Jika hamba-hambaku mengingatku dalam kesendirian, aku mengingat mereka dalam kesendirianku. Jika hambaku mengingatku dalam keramaian seperti ini, maka aku mengingat mereka dalam keramaian yang lebih lagi. Ya Allah, Ya Allah, Ya
Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La InsyaAllah ta'ala pada ini kita ucapkan selamat datang pada guru-guru kita, juga Fadilatul Sayyidillah ya Allah wa Habibatul Badr Ali Batallah yang baru saja tiba. Beliau ini dari Lampung. Mahal ini yang berbeda di jarak-jarak. Alhamdulillah bisa berjumpa lagi majlis kita. Terima kasih jazakallahu khairan jazaa. Semoga dalam rahmat dan keberkahan Allah SWT. Kalau kalian di Lampung, di sana berada yang memegang Lampung, kemudian berada ini. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah. Selanjutnya kita bersalam kepada Rasulullah SAW dan kita akan melakukan salat gaib untuk yang akan kita sebutkan nama-namanya. Jamaah yang ada wudu, ya ikut salat gaib. Yang tidak ada wudu, kalau saya repot-repot memang diperdesakan dari sekarang. Cukup turut berdiri saja berdoa, ya, dan nggak usah mundur-mundur karena ini kan sholat gaib ada rukun sujudnya. Yang penting safnya ada rata, ya. Demikian hadirin-hadirin yang dimuliakan Allah. Kita bersalam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sebelumnya kita doakan juga kepada keluarga Al Walid dan Maghfurullah Al Habib Abdurrahman bin Ali Al Habsyi alaihi rahmatullah. Semoga ruh beliau dimuliakan oleh Allah SWT seluruhnya, dan semoga keluarga beliau, keluarga besar beliau diberi rahmat dan kebahagiaan oleh Allah SWT, ketabahan dan kesabaran, dan diberi pahala yang luas dan ketenangan. Dan satu persatu kita akan menyusul mereka yang wafat. Kita semua akan wafat. Semoga dalam keluhuran dan puncak husnul khatimah. Amin. Dan bersalam kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah.
Jalan Taman Mini, Jakarta Timur. Bagi yang tidak mengetahui, maka konvoi dari Masjid Raya Al-Nawar selepas salat Isya berjamaah besok malam di Masjid Raya selanjutnya kita melakukan salat doa insyaallah. Assalamu alaikum warahmatullahi Sayyid Muhammad Fikri bin Ahmad bin Zain Al-Sadar wa ala Sayyid Abdul Rahman bin Ali Al-Hamshi wa ala Al-Hajj Ahmad Sanusi bin Mawardi rahimahullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ufraqna wa rasul wa tabana rasul fatubna ma'a syahidin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. La taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir warham wa anta khairur rahimin. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil